Assalamualaikum teman-teman. Hari ini sudah hari kedua puasa. Semoga semakin semangat ya puasanya. Kali ini Kak Kirana akan bercerita tentang Nabi Idris alaihissalam. Yuk kita dengarkan bersama-sama ceritanya. Nabi Idris adalah nabi kedua yang diangkat oleh Allah setelah Nabi Adam. Beliau mempunyai ayah bernama Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anush bin Shits bin Adam alaihissalam. Nabi Idris dilahirkan di sebuah daerah bernama Munaf yang berada di wilayah Mesir. Ketika lahir, beliau bernama Hurmuz al-Haramisah. Setelah diangkat menjadi nabi, Allah memberinya nama Idris yang berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris adalah seorang yang cerdas, pandai, dan memiliki kemampuan belajar yang luar biasa. Di antara kepandaiannya, beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Pena buatannya berasal dari serpihan kayu atau batu yang digoreskan ke tanah basah. Beliau juga menguasai ilmu alam perbintangan atau yang disebut dengan astronomi. Nabi Idris alaihissalam juga pandai berhitung dan orang pertama yang menjadikan kuda sebagai binatang tunggangan. Selain itu, beliau adalah orang pertama yang menyamak kulit binatang dan menjahit pakaiannya sendiri. Kepandaian Nabi Idris sangat beragam. Beliau mampu menguasai berbagai bahasa sehingga mudah berkomunikasi dengan orang lain. Beliau juga pandai membuat rancangan rumah sederhana dan indah sehingga banyak orang yang meminta bantuannya. Nabi Idris memulai dakwahnya di wilayah Irak kuno. Beliau menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah semata. Tak hanya itu, beliau juga mengajarkan kepada kaumnya supaya gemar beramal saleh, berpuasa, berlaku adil, dan mengeluarkan zakat untuk membantu orang-orang yang lemah. Namun, tidak semua kaumnya dapat menerima ajaran Nabi Idris. Banyak di antara mereka yang justru menentangnya. Meskipun begitu, Nabi Idris tak pernah menyerah. Beliau terus bersabar dan memohon pertolongan Allah. Nabi Idris mendapat julukan Asyadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Julukan itu diberikan kepada Nabi Idris karena keberaniannya yang tinggi dalam berdakwah. Beliau tidak takut akan kematian ketika dirinya dan pengikutnya berperang melawan orang-orang kafir. Diceritakan juga, pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar, pria tersebut adalah malaikat Izrail yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Izrail, namun ditolak. Pada akhirnya mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu. Sebab tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Izrail," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya, sebab malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku, apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan." "Lantas, apa maksud kedatanganmu kemari?"
"Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menggeleng. "Tidak ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin." Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Dia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun, permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel. Sebab segala hal yang dia lakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah," kata malaikat Israel. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Dikisahkan pula, suatu ketika Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan unik. "Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel?" tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Tetapi kau malah memintanya." Nabi Idris menjawab, "Jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka." Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang menurhakai Allah semasa hidup di dunia. Rupanya Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sungguh mengerikan itu. Seumur hidupnya tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar-kobar, bunyi yang bermuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dia tak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Dia pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir termakan api neraka. Nabi Idris pun lantas meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Selanjutnya, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana Nabi Idris juga nyaris pingsan. Namun, dia pingsan bukan karena takut atau melihat hal yang menakutkan. Sebaliknya, dia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang, ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang.
Dia terlena dan ingin tetap berada di surga. Malaikat Israil lantas memperingatkannya, "Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya." Nabi Idris pun mengangguk. "Aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba." Begitulah kisah Nabi Idris alaihi salam. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya. Assalamualaikum.